Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang mulia, yang terhormat segenap para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau, tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah kami. Dan kepada para ustadz, para kiai, para alim ulama yang hadir, para jajaran ta'mir masjid, dan segenap panitia penyelenggara acara santunan anak yatim, dan para tokoh-tokoh masyarakat daerah Muharto yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ustadz, para guru, para tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan mereka semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan mereka diberi istiqomah, kekuatan oleh Allah untuk selalu membimbing kita dekat dengan Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nika Madura apa Indonesia? Hah? Kita harus bangga menjadi orang Madura. Setuju hadirin? Madura napa Indo? Napa Jabah? Madura campur ke? Alhamdulillah. Habib Salim ngerti Habib. Kalau ketawa ikut ketawa Habib. Alhamdulillah. Syukur dak Allah Subhanahu wa taala. Seampun marengin kekuatan, keistiqomahan dak kaula ben sampean sadaja. Akin lengkin apol kompol majlis sesae. Atikir dak ka Allah, solawat dak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak langkong kaula ben sampean melaksanakan situng ibadah serajah menyantuni anak yatim. Sesakapian neka menunjukkan bahwasanya kaula ben sampean ampun mamulja maodi syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia orang yang menghidupkan, memuliakan syiar agama Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, berarti orang itu mempunyai ketakwaan di hatinya yang kuat kepada Allah. Kita bersolawat kepada Nabi, kita berzikir kepada Allah, kita bersedekah khususnya kepada anak yatim. Ini semuanya adalah syiar-syiarnya Allah. Berarti kita yang hadir insya Allah tergolong orang yang bertakwa kepada Allah. Apa balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan, wasari'u, berlomba-lombalah kalian semua, ila maghfiratim mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surganya Allah. Yang mana ampunan dan surga Allah berikan dan Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Malar manter sehat nikah insyaallah golongan orang seandik takwa dak Allah.
Mun senik bini nikah kimar manter jadi orang yang bertakwa. Mun sekek laki nikah ampun teti orang se atakwa. Mi bisa engki takok bini tua. Takwa hadirin. Siapakah orang yang bertakwa? Allah melanjutkan firman-Nya di dalam ayat tersebut, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama orang yang bertakwa kepada Allah, yang diampuni dosanya dan masuk surganya Allah, mereka golongan yang senang berinfak, bersedekah, ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir termasuk orang yang senang berinfak, bersedekah di jalan Allah. Banyak kemuliaan orang yang senang bersedekah, senang berinfak. Kata ulama, dihitung kemuliaan pertama orang yang senang bersedekah, yang pertama dijamin akan diberi panjang umur, sehat walafiat. Pernah situng saat hadirin, malaikat Israel ini kan namoy kacompokna Nabi Sulaiman. Caepon Israel, he Sulaiman, beun andik tatang ke asmana fulan bin fulan, lihat 5 hari lagi saya akan cabut nyawa tetanggamu. Diperhatikan oleh Nabi Sulaiman, tetangganya 5 hari masih hidup, seminggu masih panjang umur, sebulan sampai 5 bulan tatangga nakasa tak temate hadirin, sehat. Nabi Sulaiman bingung, ini sudah 5 bulan tetangga saya kok masih hidup. Akhirnya malaikat Israel bertamu kembali ke rumah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, wahai Israel, ini sudah 5 bulan tetanggaku kok masih hidup, maki lancung umur, sehat walafiat. Katanya 5 bulan yang lalu kau mau cabut nyawanya, sampai sekarang kau masih hidup. Kata Israel, betul wahai Sulaiman, 5 bulan yang lalu saya sudah ke rumahnya mau mencabut nyawanya. Saya tunggu waktu mencabut nyawa, ternyata tetanggamu memberi sedekah kepada pengemis 5 dirham. Anggap 5 dirham 50.000. Diberikan kepada pengemis, diterima oleh pengemis dengan bahagia. Kemudian aku mendapatkan perintah dari Allah. Kata Allah, hei Israel, barokah fulan sedekah 50.000, beri dia bonus umur 5 tahun, sehat walafiat. Maral mantar sehat nikah insyaallah lancung umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Makanya kalau ingin panjang umur, sehat walafiat, jadi orang yang loman, jadi orang selambek senang asa tekah, insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Tapi mon sampean tero awet muda, jadi orang cerek, jadi orang sing mudit, insyaallah awet muda. Bumi bisa hadirin. Orang yang pelit ini awet muda, belum umur 60 mati disian hadirin. Iya. Orang yang loman senang sedekah, insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Kenapa bisa panjang umur? Karena orang yang dermawan, suka sedekah, pasti dicintai oleh masyarakat. Nggih napa nggih? Panjenengan adik tatangga, oh masya Allah, lende lampek, suka menyantuni anak yatim, bantu masjid, fakir miskin. Kita punya tetangga yang dermawan. Ngelihat tetangga yang dermawan dari jauh, hati kita ini senang hadirin. Bukan hanya senang, pasti otomatis kita doakan tetangga yang dermawan, pasti kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tapi mun sampean adik tatangga cerekan, masya Allah, aduh, hati ini sumpek hadirin. Punya tetangga pelit, gak suka sedekah, gak menyantuni anak yatim, padahal kaya. Kalau untuk anak yatim mikirnya 1000 kali. Mohon untuk dangdutan, masya Allah 5 juta keluar hadirin. Badah muhartoni, badah hadir orang yang hadir. Oh tak tahu todus. Orang yang pelit, kita melihat orang yang pelit dari jauh, hati kita ini sumpek. Bukan hanya sumpek, kadang ngelihat orang yang pelit dari jauh, terus ngomong pada Allah, ya Allah, orang cerek nikah tak mate-mate ya Allah. Iki napa iki?
Kalau ingin panjang umur, jadi orang yang suka sedekah, jadi orang yang loman, jadi orang yang selampek. Tapi kalau ingin kita enggak barokah umur kita, naudzubillah, mereka golongan yang jarang bahkan tidak mau sedekah. Kemuliaan pertama, orang yang rajin sedekah insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Yang kedua, orang yang rajin sedekah insya Allah hartanya yang disedekahkan enggak berkurang, tapi dijamin bertambah, bertambah, bertambah. Siapa yang menjamin? Bukan saya hadirin. Yang menjamin langsung Nabi Muhammad. Mana kosomalun min sodakotin, harta yang kita keluarkan dengan jalan sedekah, termasuk menyantuni anak yatim, kata Nabi enggak berkurang harta itu, beliasdat, 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 bakal ditambah, ditambah, ditambah. Ulama ketika membaca hadis ini timbul pertanyaan, badan apa Nabi Muhammad ngulang atambo sampai 3 kali ini kan badan apa hadirin? Kenapa Nabi Muhammad menjamin sampai 3 kali? Padahal seumpama Nabi Muhammad mengatakan bertambahnya sekali, kita semua umat wajib percaya karena Nabi gak mungkin berbohong. Kata ulama bisa jadi Nabi Muhammad mengatakan bertambah 3 kali, bisa jadi satu sedekah yang kita keluarkan ikhlas karena Allah minimal akan kembali dan dibalas oleh Allah untuk kita 3 kali lipat. Tapi kata ulama kedua, bisa jadi Nabi Muhammad mengatakan bertambahnya 3 kali karena Nabi Muhammad ingin menguatkan hati umat akhir zaman sekarang. Karena Nabi Muhammad tahu banyak umat akhir zaman sekarang kaya, banyak hartanya, tapi di hatinya ada sifat takut miskin. Hadirin, miskin tak masalah, bukan problema kehidupan, bukan. Tapi kalau di hati kita ada sifat takut miskin, masalah. Miskin gak masalah. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad diajak oleh Allah melihat bagaimana dalamnya surga. Dilihat oleh Nabi, ternyata Rasulullah melihat di surga banyak penduduknya para fuqara wal masakin yang sabar atas kemiskinannya di dunia. Setelah Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sholat. Setelah sholat, Nabi Muhammad berdoa. Di antara doa Nabi, Allahumma hyini miskinan. Ya Allah, Gusti Allah, Pak Odik kaula dadi orang miskin bae ya Allah. Hidupkan saya menjadi orang miskin. Wa amitni miskinan, sampai mati wafatkan saya jadi orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, sampai kiamat kumpulkan saya bersama orang miskin. Ini doa Nabi, minta hidup miskin, mati miskin, di akhirat kumpul bersama orang fakir miskin. Kaulah tanya ani kasih hadir, sampean pernah atua minta miskin jaga Allah? Pernah minta doa minta miskin kepada Allah? Ya Allah miskin ya Allah, pernah? Coba nyoba hadirin, sekali doa kabul insya Allah. Kita atua miskin keadaan nih, belum doa miskin disian. Miskin gak masalah, tapi kalau di hati ada takut miskin, masalah. Kenapa? Sifat takut miskin ini yang mencegah kita supaya gak sedekah. Orang yang mampu sedekah tapi gak mau sedekah, berarti dia ada tanda di hatinya cinta harta, cinta uang, yang mana itu semua adalah dunia. Berarti itu adalah cinta kepada dunia. Nabi Muhammad sudah mewanti-wanti, hubbud dunya ra'su kulli khotiatin, cinta kepada dunia itu pangkal dari segala kemaksiatan kepada Allah. Tapi kalau saya lihat yang hadir laki dan perempuan, insya Allah dari wajahnya saya lihat tidak ada di hati panjenengan sedaya niki tidak ada yang takut miskin. Amin Allahumma. Insya Allah sehati kasatojo orang selampek selenda. Amin Allahumma. Tapi kata ulama, kalau sampean ingin tahu hati kita ada takut miskin atau tidak, monggo silahkan dicoba. Caranya sangat gampang. Gimana Beb caranya? Gampang.
Mun sekek laki nikah pas Jumatan biasanya hadirin. Yang laki-laki pas Jumatan, yang perempuan biasanya pas tahlilan. Majelis yasinan biasa kalau Jumatan ada kotak amal. Paham kotak amal? Ketika kotak amal jalan di hadapan kita, di kantong kita ada uang 2.000, juga ada uang 10.000, juga ada uang 50.000. Yang saya tanya, yang masuk kotak amal uang yang mana? Ayo jujur. 2.000, takut miskin. Banyak orang cerai kan tuan hadirin. Tak tahu dus betul, bek tegas hadirin. 2.000 takut miskin. Kok bisa beb? Iya, kata ulama, orang yang sedekah membelanjakan hartanya di jalan Allah ini sama seperti nabung di bank akhirat. Uangnya enggak kurang, tapi bertambah. Kadang saya bingung hadirin, melihat orang zaman sekarang, masya Allah, nabung di bank yang ada di dunia, masya Allah, nabung ratusan juta, nggak usah pakai mikir, nggak pakai ragu, nggak takut. Nyambi obong 100 juta ke bank, tanya lagi sarang karyawan, mau apa pak? Mau nabung, sana apa? 100 juta, nggak takut, nggak bingung, nggak mikir 1000 kali. Ini baru bank dunia. Bisa jadi uangnya dibawa kabur pihak bank bisa, atau banknya kebakaran uangnya hangus bisa. Tapi kenapa gak takut? Kalau sedekah masya Allah istiqomah 2.000 hadirin. Makanya tak sogi-sogi sampean hadirin. Jarang sedekah. Maka daripada itu orang yang bersedekah, orang yang berhasil bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, ini orang mempunyai iman yang kuat kepada Allah, bahkan iman yang kuat kepada adanya hari kiamat. Bahkan kata Nabi mengatakan, man tasaddaqa faqad fakka sab'ina lahya syayatin. Orang yang berhasil bersedekah, orang ini berhasil membunuh 70 setan yang menggantung di hatinya. Makanya pantas hadirin, kadang beda orang di tretan Madura nih kan, pas ngocak beb mun abojong 100 rakaat kuat kau lebih. Kalau untuk puasa setiap hari kuat, tapi mun asa dekah macet bereen beb, pantas hadirin. Pantas. Kadang ada orang sholat 1000 rakaat kuat, puasa setiap hari kuat, tapi kalau untuk sedekah kok berat beb hati ini. Pantas, karena orang yang bersedekah berhasil melawan 70 setan yang menggantung di hatinya. Ada satu cerita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, saya ngarang Maulid Simtud Duror. Nika cerita dalam kitab Fawaidul Mukhtaro. Pernah situng saat kasak suatu saat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengajian. Kebetulan tema pengajiannya membahas masalah sedekah. Caipun Habib Ali Habsyi, hei hadirin hadirat, Nabi Muhammad bersabda, yang berhasil sedekah berhasil membunuh, mengalahkan 70 setan yang menggantung di hatinya. Ada satu jamaah yang laki-laki ini hadirin, mendengar ucapan Habib Ali, mengangkat tangannya bertanya, Habib, kaulah tanya Habib, saya mau bertanya. Tanya apa? Apakah betul itu sabdanya Nabi, dengan satu sedekah 70 setan kalah? Kata Habib, betul, ini hadisnya. Disebutkan, langsung yang tanya itu bahagia, bunga, senang saya tanya nih hadirin. Cepon saya tanya, alhamdulillah beb, saya senang mendengar hadis ini. Loh kok senang, kenapa? Saya beb jujur, dari lama sudah jauh-jauh hari saya menyimpan dendam kepada setan beb. Muangkel beb setan, nyari cara mati setan tak mau nemu. Saya cari cara membunuh setan nggak dapat, baru sekarang dapat caranya. Dengan sedekah berhasil mate petong polo setan. Cepon Habib lah terus beremah, engki beb abdina izin Paleman 15 menit. Saya izin mau pulang 15 menit. Mau apa? Saya mau sedekah, mate petong polo setan. Mau balas dendam beb. Masya Allah, kata Habib Ali Habsyi, silahkan 15 menit saya tunggu di majelis ini.
Semangat ini keluar dari majelis, pulang ke rumahnya. Kebetulan ini laki-laki punya istri, istrinya gak solehah. Diambil semua barang uangnya, apa gula, minyak, tepung, ditaruh di satu karung. Setelah pol karung itu mau diangkat keluar untuk sedekah, bini nah datang nih kan. Istrinya datang. Ditanya sama istri, "Demak Mas, mau kemana?" Mau sedekah. Kata kiai, berhasil membunuh 70 setan siapapun yang bersedekah. Istrinya gak soleha. Kata istrinya, "Waduh Mas, gak usah minta pujian dari orang, wis gak usah sedekah. Saya minta belikan bedak dari dulu gak dibelikan, lah kok sampean mau sedekah? Gak ada. Gagalkan sedekahmu, karena saya khawatir kalau kau sedekah nanti kita miskin dan kelaparan." Ini istri yang gak soleha menghantui suaminya yang mau sedekah dengan miskin dan kelaparan. Ini contoh setan yang berwujud ini hadirin. Kata suaminya masih semangat, "Enggak, saya tetap mau sedekah." Istrinya gak setuju, "Jangan sedekah, sedekah awas." Tetap mau sedekah, istrinya marah, mengambil pisau yang ada di dapur, karung yang isinya untuk sedekah disobek oleh istri, akhirnya numpah saja, tumpah semua. Walhasil suami gagal sedekah karena dihalangi oleh istri yang gak soleha. Suaminya marah, "Ya sudah, saya gagal sedekah karena kau yang menghalangi, kau perempuan yang gak soleha." Kata istri, "Gak apa-apa, yang penting kau gagal sedekah, saya gak jatuh miskin dan gak kelaparan." Suaminya dalam keadaan marah kembali ke majelis. Sampai di majelis ditanya oleh Habib Ali Habsyi, "Ya fulan, apakah kau berhasil membunuh 70 setan bersedekah?" Kata suami atau laki-laki ini, "Habib, 70 setan sekali tebas mati semua. Tapi saya gagal sedekah." "Lah kok bisa gagal sedekah? 70 setan sudah kau bunuh." "Sudah, Beb." "Lah kok terakhir ono emboe setan." Beda embuan setan, beda korbina setan. Ada Beb kalah ka korbina setan. Ini bahaya nih hadirin, emboe setan ini musuh dalam selimut ini hadirin. Tapi insya Allah saya ini bini nih saya hadir, insya Allah saja soleha. Amin Allahumma. Tapi pet mepet banyak biasa nih hadirin. Kata ulama, orang yang berhasil sedekah imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ini momen yang sangat tepat untuk kita mengeluarkan harta di jalan Allah dengan menyantuni anak yatim. Sudah ada jaminan dari Nabi Muhammad, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Kaulah ben saya menyantuni anak yatim nika pakai ning eswarga engak ria semaan. Seperti ini dekatnya nanti di surga. Gimana mantar sehat nika insyaallah satu jana masuk ke surga Allah. Bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Yang pertama, orang yang bertakwa yang bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, yang bertakwa kepada Allah, yang dosanya diampuni oleh Allah dan disiapkan surganya Allah siapa? Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Mereka golongan yang bisa meredam rasa amarahnya. Bukan hanya bisa meredam rasa amarah, wal afina 'anil nas, bisa memaafkan orang lain meskipun orang lain belum minta maaf kepadanya. Mon perak nahan sopaja tak ngamuk, insyaallah saya hadir nikah bisa hadirin. Kalau cuma nahan supaya tidak marah semuanya bisa. Tapi yang nomor 2 ini yang repot, bisa nyapora aki sebelum diminta sepora. Ini kasih malarang. Karena ini akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kurang mulia apa? Kurang mulia apa Nabi Muhammad nih hadirin? Oh, dia tak pernah alakoni dosa. Hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah maksiat kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad enggak punya dosa, salat hatta tawarromat qadamah, sampai kaki Nabi Muhammad bengkak dari saking banyak rakaat salat Kanjeng Nabi. Hebat Nabi Muhammad, enggak punya dosa, salat sampai kakinya bengkak.
Saya pikir Nabi Muhammad ini hebat, ternyata orang Muharto lebih hebat lagi hadirin. Mik bisa engki belum sholat bekak disian kaki ini nih hadirin. Si asam aurat komat kan ini, kolesterol komat ada tak abojong. Hebat Nabi Muhammad tak andi itu saki abojong. Orang Muharto banyak dusana tak abojong. Orang zaman sekarang. Lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nikah hadirin nggak pernah berbuat maksiat, tapi bagaimana ujian yang dialami oleh Nabi. Dilempar batu sampai berdarah pernah, diludahi wajahnya pernah, diletakkan kotor onta di punggung Nabi pernah, tapi Nabi Muhammad tidak pernah membalas keburukan kejahatan mereka dengan kejahatan dan keburukan, nggak pernah. Saya ngotep Nabi Muhammad angkui bato sampai keluar darah, didoakan oleh Nabi supaya dapat hidayah oleh petotu abali dak kacolan Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh Nabi. Ini akhlak Nabi, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya kadang saya bingung, kadang bodoh orang gasak dengan bangga. Kadang ada orang dengan bangganya mengatakan, Habib, Ustadz, saya kalau tetangga saya baik kepada saya bisa lebih baik. Tapi jangan macam-macam. Tapi jangan macam-macam. Kalau tetangga saya jahat, ayo saya bisa lebih jahat kepada mereka. Badah. Banyak hadirin. Wow, posakan lagi. Wow, mon jahat. Wow, saya nggak tung jahatan. Acarok bismillah. Wow, acarok angki bismillah makin hadirin lagi. Bismillah carok ngereng tanto wake lapangan kamar kan ini bakau lah betul tahu hadirin pas bangga, padahal itu bukan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau lebih sampean deka odi etunya maklum, ada yang suka kepada kita pasti ada yang tidak suka juga pasti ada. Makanya sampean jangan sibuk mencari cinta manusia, percuma, nggak mungkin dapat, sampai kita mati nggak bisa. Yang penting kita nggak ganggu orang lain, terserah mereka mau cinta alhamdulillah, nggak cinta nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Nabi Muhammad ketika dilempar batu sampai berdarah, diludahi wajahnya, diletakkan kotoran onta, apa kata Nabi? Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Kata Nabi, ya Allah, yang penting panjenengan nggak murka kepada saya nggak peduli kepada manusia. Maka daripada itu, hidup di dunia pasti mendapatkan musibah ujian dari Allah. Makanya sabar nikah modal hadirin. Mon ampean odi itu nyata andik modal sabar, tak kira bisa odi. Sabar ini ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, butuh sabar. Abojong lema bekto kasak butuh sabar. Apa boleh abojong sobu. Wah. Sampai-sampai ning adzan pada kata-kata as-sholatu khairun minan naum. Jadi ibadah itu butuh sabar. Enggak malam nih kan? Enggak malam yang hari ini yang kita acara sekarang ini ibadah semua, butuh sabar. Kita kumpul dari jam 7, sekarang sudah jam 9, 2 jam kita duduk di majelis ini. Masya Allah sabar. Meskipun saya lihat yang perempuan sudah ganti posisi duduk berapa kali tuh hadirin. Bodoh saya ngoncur asela, ngoncur boleh kan lagi, pai kepayan, tapi masya Allah sabar saja. Sobung saya Paleman, Caepon Abdullah bin Abbas, siapapun yang sabar ibadah kepada Allah jangan khawatir, derajat kita nantinya di hari kiamat diangkat oleh Allah 300 derajat. Amin Allahumma. Ada yang nomor 2, sabar ketika menjauh dari maksiat. Kita tahu maksiat itu berbuah dosa, semakin banyak dosa semakin jauh dari Allah. Nah kita sabar, enggak maksiat kepada Allah karena takut. Kita tahu menipu orang lain hukumnya dosa. Kita tahu acaca lecek, berkata bohong, hukumnya haram, dosa. Kau leben sampean oning asan-rasan tatangga, rasan-rasan hukumin apa? Ibu-ibu, asan-asan tetangga hukuman apa? Nyaman. Makanya saya kayak laki nih gacok seneng asan-asan tetangga.
Mun bu ibu asan-asan ampun hobi kibeun lahir hadirin. Kadang bada ibu-ibu gak rasan-rasan sedino ae loro weteng hadirin. Nggih. Kalau sudah rasan-rasan sehat walafiat. Kita tahu dosa itu menyebabkan kita jauh dari Allah. Kita gak maksiat karena takut, sabar gak maksiat. Berarti derajat kita nanti di hari kiamat diangkat ditambah 300 menjadi 600 derajat. Bada nomor terakhir nih hadirin. As-sabru ala balaillah, sabar ketika menahan musibah bencana dari Allah. Nah musibah nih bada dua. Musibah itu ada dua. Ada musibah yang langsung dari Allah seperti musibah bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, bahkan penyakit-penyakit nih kan. Malam tersehat satu jenazah sehat walafiat. Yang ada penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Ada musibah yang nomor dua, hakikatnya dari Allah musibah ini, tapi Allah sengaja lewat manusia. Ini yang hampir tiap hari kita alami musibah yang kedua nih hadirin. Sampean punya tetangga asan-asan sampean musibah kepada sampean hadirin. Sampean punya tetangga iri kepada sampean musibah buat sampean. Sampean punya tetangga mok ngamuk tok hadirin. Padahal kita nggak pernah cari masalah. Tetangga ini kan ngok terus kan ini. Mesem tak pernah. Musibah kepada sampean nih kan. Caepon Nabi Muhammad sabar. Mau musibahnya langsung dari Allah lewat manusia, kita sabar. Ada satu murid acabis kacompok na kiai. Murid sowan ke rumah kiai. Muridnya mengatakan, "Kiai, saya mau curhat kiai. Saya punya tetangga yang sekarang gak enak, tetangga saya jahat-jahat. Sekanan asan-asan kaulo, sing kanan niku rasan-asan kulo. Saya bisa sabar. Yang depan rumah iri kepada saya bisa sabar. Yang kiri muk ngamuk tok hadirin." Lah terus gimana? Kata muridnya, "Saya mau pindah rumah saja kiai." Ngeliat compok kaulo. Mungkin panjenengan ada pandangan tanah kosong yang cocok bangun rumah, berapapun tanahnya saya beli. Saya mau bangun rumah di sana, saya mau pindah dengan satu syaratnya, bukan harga. Saya nggak peduli harga berapapun harganya saya beli. Satu syaratnya, tetangga yang nanti yang baru baik-baik, tidak sejahat tetangga saya yang sekarang. Mun seba dan nikah jahat, asan-asan, aere, mok ngamuk. Saya ingin pindah ke tetangga yang baik-baik. Kata kiai dengan senyum, "Oh bada jam, ada. Saya punya pandangan tanah kosong, cocok bangun rumah, tetangganya bagus-bagus, baik-baik." Di mana kiai? Norok sengkok. Diajak sama kiai muridnya cek lokasi tanah, dibawa ke kuburan. Kibawa ke kuburan. Saya pun kiai bangun bengkok dia cong. Insya Allah tatang kena beun manyaman nih. Tak amok-ngamok kan lagi, tak asan-rasan. Insya Allah tak aire, insya Allah audiens sampean sepe. Kadang jauh dari tatangga ki rasani hadirin makin kan iki. Jauh dari tonggo pun masih dirasani. Nikah hebatnya manusia zaman sekarang nih hadirin. Makanya kita hidup di dunia sabar, menahan rasa amarah, dan yang selanjutnya bisa memaafkan sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun mereka yang menzalimi kita belum minta maaf, kita maafkan. Maka daripada itu ayo, kalau kita ingin punya takwa yang kuat kepada Allah, dua kuncinya. Yang pertama sabar, memaafkan, menyapora aki meskipun belum dimintai sepora. Yang kedua, infakkan harta kita di jalan Allah. Mudah-mudahan yang hadir dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir qabul hajat dunia akhirat, anaknya soleh solehat, insya Allah panjang umur sehat walafiat, dan insya Allah yang hadir tidaklah wafat kecuali husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.